Saya ingin menyampaikan firman dengan judul Rahasia Mengatasi Kekhawatiran. Filipi pasal 4 ayat 4-9 berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Hari-hari ini di tengah masa pandemi COVID-19, banyak orang hidup dicekam oleh kekhawatiran. Kita bisa khawatir karena banyak hal, khawatir karena kesehatan, khawatir tentang pekerjaan, khawatir akan masa depan, dan sebagainya. Dalam bahasa Yunani, kata khawatir ditulis dengan merimnao. Itu artinya pikiran yang terbagi, pikiran yang ditarik kepada kedua arah yang berbeda. Satu pihak pikiran kita ditarik pada iman, pengharapan. Tetapi pada pihak yang lain kita ditarik pada ketakutan. Sehingga kalau kita tidak bisa memutuskan sikap yang benar, kita akan tercekik di tengah-tengah. Banyak orang yang terbaring di rumah sakit itu menderita psikosomatis, yaitu penyakit tubuh yang disebabkan karena kondisi psihe, yaitu jiwa yang tegang, jiwa yang gelisah. Hari ini kita melihat bagaimana sebagai orang percaya kita bisa mengatasi kekhawatiran. Karena di dalam ayat 6 Rasul Paulus ketika dalam penjara justru dia berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa Paulus sebagai tahanan di dalam penjara bisa memberikan nasihat dan penguatan supaya orang-orang tidak khawatir? Karena kuncinya di ayat 7, damai sejahtera Allah itulah yang akan memelihara dan pikiran kita di dalam Yesus. Berarti damai sejahtera kita tidak ditentukan oleh lingkungan sekitar, apakah nyaman atau tidak nyaman, tetapi karena relasi yang kita bangun dengan Tuhan. Bahkan dalam kondisi yang tampaknya tidak enak secara manusia, ketika Paulus ada dalam penjara, dia tetap mengalami damai sejahtera, shalom, eirene daripada Tuhan sendiri. Nah, saya melihat dalam pembacaan kita ada 3 syarat untuk kita bisa memiliki damai sejahtera yang mengatasi kekhawatiran. Yang pertama, kalau kita ingin bebas dari kekhawatiran, kita harus memiliki doa yang benar. Ayat 6 berkata, jangan kamu khawatir, tapi nyatakanlah keinginanmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Saya percaya bahwa doa yang benar itu mengatasi ketakutan, mengatasi kekhawatiran. Saudara sekalian, sebab pada waktu kita berdoa, hadirat Allah turun, ketenangan dari Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Pada waktu kita berdoa, kita yakin kita punya Allah yang berdaulat. Selembar rambut tidak akan jatuh dari atas kepala kita kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. 1000 orang bisa rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan, tetapi kita akan tetap berdiri oleh anugerah Tuhan. Doa memberikan kita ketenangan, karena kita terhubung dengan kuasa yang tanpa batas. Kita terhubung dengan pribadi yang penuh kasih sayang.
kita terhubung dengan Allah Sang Pencipta. Dan kita sangat yakin God is greater than any problem I have. Allah lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya ketika gelora terjadi di Danau Galilea, ombak mengamuk, tofan mengganas. Dan ketika semua orang ketakutan, Yesus tetap bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan kemudian ketika dibangunkan, dia berdiri dan berkata, diam, tenanglah. Ini adalah kunci yang kita harus miliki. Diam dulu di bawah kaki Tuhan, baru ketenangan akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berdiam di hadirat Tuhan, berdiam di dalam doa, minta kekuatan dari tempat yang maha tinggi, kondisi di sekitar kita bisa teduh sekali, bisa tenang karena kehadiran Tuhan membuat perbedaan. Itu sebabnya mengapa sekarang ada banyak pasien di rumah sakit sebelum menjalani operasi, didoakan dulu. Karena ternyata ketegangan otot, detak jantung yang tidak karuan, tensi darah yang naik turun, itu pada umumnya menjadi lebih stabil, terkendali. Bukan hanya secara psikologis, tapi saya percaya ketika kita berdoa, Tuhan sanggup menjamah setiap sel dalam kehidupan manusia. Dan kalau Allah sanggup menjamah setiap sel kita, Dia juga bisa menjamah kita untuk mengatasi badai dalam kehidupan ini. Alkitab berkata doa itu harus disertai dengan permohonan, dengan ucapan syukur, bukan dengan kekhawatiran. Kita bisa doa tapi doanya nggak berkuasa kalau kita khawatir, kita cemas. Aduh Tuhan gimana ya, aduh aku takut banget. Kelihatannya berdoa tapi no power. Kenapa? Karena Alkitab berkata doa itu harus disertai dengan pengucapan syukur. Orang yang bersyukur percaya walaupun belum melihat bahwa Tuhan akan buka jalan. Jadi kalau saya punya masalah pergumulan, saya berdoa dengan istri saya. Dan setelah berdoa menyerahkan pergumulan, kita berkata, Tuhan terima kasih. Kami percaya Engkau akan membuka jalan. Tuhan terima kasih, bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan kami bersyukur karena kami percaya segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Dan waktu kita bilang amin, amin itu artinya ya aku percaya itu akan terjadi. Ya udah berserah, jangan setelah amin gelisah lagi. Kalau gitu gak usah amin-amin, karena amin itu artinya ya saya percaya Tuhan mengabulkan segala doa saya. Saudara, dalam Mazmur 37 ayat 3-5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kita harus percaya Allah akan bertindak, dan dikatakan kita harus bergembira di dalam Dia. Artinya apa? Bersyukur. Doa dengan ucapan syukur, doa dengan iman mendatangkan mujizat. Tahukah saudara bahwa kekhawatiran adalah dosa? Dosa tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita naik pesawat, kita nggak pernah lihat pilotnya siapa. Kita nggak tahu dia lagi mabok atau tidak. Tapi kita percaya betul, kalau kita naik pesawat, maka pilot itu akan menerbangkan pesawat dengan baik dan menibahkan kita di tujuan. Apakah saudara percaya Tuhan itu di atas segala pilot? Dia mengemudikan perjalanan kehidupan kita sampai pada tujuan, yaitu kehidupan abadi di dalam sorga yang kekal. Kenapa kita bisa begitu percaya kepada manusia yang kita tidak kenal, yang kita tidak lihat dengan mata jasmani, tetapi kita meragukan kuasa Tuhan yang walaupun kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani, Tuhan melihat kita dan Tuhan bisa menolong kita. Kalau ada di antara kita yang khawatir, lawan dengan doa yang benar. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Miliki pikiran yang benar. Ayat 8 tadi berkata, jadi segala yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu.
Kenapa banyak orang khawatir? Karena pikiran yang negatif dan terus menerus. Dan justru kalau kita berpikir secara negatif, kita akan mengalami kerugian. Karena Ayub 3 ayat 25 berkata, Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Justru yang kita khawatirkan itu yang akan menimpa kita. Tapi apa yang kita imani justru itu juga yang akan kita alami. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengatasi kekhawatiran? Atasi dengan pikiran yang benar. Bukan begini, kalau kita khawatir kita langsung ngomong, saya tidak khawatir, saya tidak khawatir, saya tidak khawatir, saya tidak khawatir. Yang muncul tetap khawatir, khawatir, khawatir. Seperti kalau saya bilang, saudara, dalam 1 menit ini tolong jangan pikir tentang gajah. Jangan pikir gajah, jangan pikir gajah. Jangan pikir gajah yang besar, jangan pikir gajah yang belalainya panjang. Jangan pikir gajah yang buntutnya ke belakang dan suka bergoyang-goyang. Kira-kira kalau saudara mendengar itu yang kita pikir apa? Gajah, gajah. Bagaimana supaya kita nggak pikir gajah? Alihkan pikiran kita. Saudara pikir makanan misalnya, atau saudara pikir mobil, maka kita tidak lagi berpikir soal gajah. Begitu juga kalau kita khawatir, bukan dengan menengking, saya tidak khawatir. Tetapi kita harus mengalihkan pikiran pada apa? Janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan. Dalam 2 Korintus 1 ayat 10 dikatakan, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Dari kesulitan Tuhan telah menolong, akan menolong, dan akan menolong kita lagi. Artinya kalau Tuhan sudah tolong saya dulu, Dia pasti tolong saya sekarang. Kalau Tuhan tolong saya sekarang, pasti Dia akan tolong saya terus sampai selama-lamanya. Itu sebabnya jangan buang sukacita dan energi kita karena terlalu khawatir untuk sesuatu yang tidak perlu. Seperti seorang ibu mau nyebrang rel kereta, tanya sama orang yang lewat, Pak, kereta yang ke Jakarta lewat sini jam berapa? Jam 9. Kalau yang ke Surabaya jam 10. Kalau yang ke Semarang jam 11. Ngomong-ngomong, ibu mau kemana? Kok disebut semua nama kota? Oh enggak Pak, saya cuma mau numpang lewat aja, nyebrang rel ini takut ketabrak. Saudara-saudara kok khawatirnya kebangetan ya. Membuang energi sukacita karena khawatir. Tapi bila kita mengisi diri kita bukan dengan ketakutan tapi dengan firman Allah, damai sejahtera kita alami. Mazmur 119 ayat 165 berkata demikian, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan pada mereka. Saya pernah membaca kisah ada sebuah peta yang dipamerkan di Museum London, British Museum, tentang perjalanan seorang marinir tua yang dibuat pada abad ke-16 tahun 1525 tentang pantai Amerika dan lautnya. Lalu kemudian dia memberikan catatan di peta tua itu daerah yang belum dikunjungi dengan kalimat ini, di sini mungkin ada raksasa. Di tempat lain dia tulis, di sini mungkin ada kalajengking ganas. Di tempat lain dia tulis, di sini mungkin ada naga. Dia tidak pernah mengunjungi daerah itu, tapi dia memberikan pernyataan sedemikian. Satu kali di sekitar tahun 1800-an, peta itu pernah dibeli oleh seorang yang bernama John Franklin. Lalu kata-kata yang menakutkan itu dicoret, diganti dengan kalimat, di sini ada Tuhan. Di sini ada Tuhan. Di sini ada Tuhan. Kan orang itu juga belum pernah pergi ke daerah itu. Kenapa dia bilang ada naga, ada kalajengking. Tapi yang pasti, dimanapun kita berada, Immanuel, ada Tuhan yang menyertai kita. Biar pikiran kita selalu dikuasai oleh firman. Doa yang benar, pikiran yang benar, dan yang ketiga, hidup yang benar yang mengatasi kekhawatiran. Karena di ayat yang ke-9 tadi dikatakan demikian,
Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Paulus berkata, apapun yang telah engkau terima dari pengajaranku, lakukanlah itu, maka Allah akan memberikan kemenangan kepadamu. Dosa membuat orang gelisah, khawatir ketahuan. Orang yang punya istri simpanan takut kebongkar. Orang yang menggunakan uang kantor untuk keperluan pribadi takut ketahuan. Hidup dalam dosa menyebabkan kekhawatiran dan kegelisahan. Tapi hidup benar akan membawa kita pada damai sejahtera. Dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Karena itu mari kita hidup benar selaras dengan firman Tuhan. Dan ayat penutup 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Saudara, di pesawat ataupun di gedung-gedung tertentu ada pintu darurat supaya orang bisa lari, mengevakuasi diri kalau misalnya ada kecelakaan. Nah, bahasa Melayu untuk pintu darurat ini lucu, pintu kecemasan. Ya, rupanya kalau lagi cemas, keluar lewat pintu itu, cemasnya hilang. Tapi saya mau bilang, sebetulnya pintu kecemasan yang sejati hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, aku adalah pintu. Kalau kita lagi cemas, lagi gelisah, larilah kepada Yesus. Selalu ada perlindungan, selalu ada kedaulatan, selalu ada yang terbaik di dalam Dia. Doa yang benar, pikiran yang benar, dan hidup yang benar mendatangkan damai sejahtera yang mengatasi kekhawatiran. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi El Shaddai, mari angkat hatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu dimanapun kami berada. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran untuk masalah kesehatan, masa depan, keuangan, apapun, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberikan keteguhan hati. Doa orang yang benar, bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya. Pikiran yang dikuasai oleh firman akan menang atas segala kekhawatiran. Dan kalau kami hidup benar, hidup lurus, hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan, tidak ada yang perlu kami takutkan, karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa.
Biar kami selalu menjadi umat yang hidup dalam iman dan bukan dalam ketakutan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.